Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat berharga negara SBN Retail jenis obligasi negara retail atau ORI. SBN dengan seri ORI 22 ini dipastikan memberikan imbal hasil yang menarik bagi investor mencapai 5,95%. Kementerian Keuangan telah membuka masa penawaran atas surat berharga negara retail seri ORI 022 berlaku hingga 20 Oktober 2022 mendatang. ORI 022 merupakan instrumen sun retail terakhir yang akan diterbitkan di tahun 2022, sekaligus merupakan instrumen SBN retail tradable terakhir di tahun ini. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menjelaskan, bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di ORI 022 maka pemerintah akan menjamin keamanannya. Adapun dari sisi imbal hasil, investor ORI 022 akan mendapatkan return sebesar 5,95% dengan tenor 3 tahun dan jatuh tempo pada 15 Oktober 2025. Luki memastikan bahwa hasil penerbitan ORI 022 akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN, sehingga diharapkan pembiayaan APBN akan dapat memenuhi target pemulihan ekonomi nasional, membantu penanganan pandemi, serta membangun infrastruktur nasional. Kami menawarkan itu untuk ORI 02 itu 5,95%. Itu angka yang sangat-sangat menarik, akan sangat kompetitif. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa bandingkan 5,95 tenornya 3 tahun. Oke, dan ini sifatnya fix sampai dengan 3 tahun. Nah, terakhir, ini yang paling penting, tadi kami sampaikan, ORI 022 ini diterbitkan oleh pemerintah. Jadi, ORI 022 ini dilakukan atau peruntukannya adalah untuk membiayai APBN. Luki menambahkan masyarakat dapat membeli ORI 022 melalui gadget, sehingga tidak perlu mendatangi agen penjual ORI. Masyarakat juga dapat melakukan transaksi pembelian ORI 022 secara aman melalui 30 mitra distribusi yang telah ditunjuk pemerintah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, ORI 22 pilihan berharga untuk meracik masa depan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Denny Ridwan. Beliau adalah Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mas Prasetyo, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Salam sehat juga Pak Denny. Salam sehat. Yes, sebelum membahas terkait dengan ORI 22 ini, sebelumnya bagaimana kita update terlebih dahulu kepada pemirsa kondisi saat ini di tengah volatilitas dari perekonomian global untuk pasar surat utang kita, Pak? Memang tentu karena kita sebagai ekonomi terbuka ada tekanan, ada pengaruh dari volatilitas global ke pasar domestik. Tapi sejauh ini dengan kita memiliki APBN yang luar biasa kinerjanya, terutama dari sisi penerimaan, kita bisa mengurangi kebutuhan untuk penerbitan SBN karena kebutuhan kita untuk financing menjadi berkurang. Jadi ini sangat menolong kami untuk bisa mendapatkan harga yang masih cukup fair ketika kondisi market memang sedang dalam tekanan. Ini Pak Pras. Baik, dan di sepanjang tahun ini juga pemerintah telah menerbitkan sekitar 5 seri SBN retail begitu ya, dengan total penerbitan sudah mencapai 84 triliun rupiah begitu. Anda melihat apakah peluangnya masih akan ada penerbitan berikutnya mengingat animo ini dari pelaku pasar ataupun masyarakat investor yang cukup antusias? Betul sekali. Jadi kalau kita penerbitan dari SBR 011 dan juga SR 017 kemarin, dua-duanya memecahkan rekor penerbitan SBN retail untuk yang non-tradable maupun SBN retail yang tradable. Jadi memang antusias dari masyarakat luar biasa untuk bisa berinvestasi di SBN retail ini. Dan kita untuk tahun 2022 ini masih ada 2 lagi penerbitan, termasuk ORI 022, dan nanti di November kita akan menerbitkan sukuk tabungan. Nah, dengan pencapaian sekitar 87 triliun tadi, sementara alokasi awal kita ada sebesar 100 triliun, memang masih ada tidak terlalu banyak lagi ya kuota yang bisa kita sediakan untuk para investor retail. Di sisi lain, tadi disampaikan di awal bahwa ternyata kinerja APBN kita ini luar biasa, terutama di sisi penerimaan baik pajak maupun non-pajak, sehingga kebutuhan untuk penerbitan pembiayaan melalui penerbitan SBN ini menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan proyeksi awal. Namun tentu kita memberikan prioritas ya kepada masyarakat agar tetap bisa berinvestasi melalui SBN retail. Yang menarik kita tahu dari ORI 22 ini yang temanya adalah pilihan berharga Pak ya untuk meracik masa depan. Ini
kita lihat launchingnya di lokasi kursus masak ya Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut begitu. Apa sih ada hubungannya dengan tema juga yang diangkat untuk meracik masa depan investor? Baik, jadi kita dalam penerbitan SBN Retail ini mencoba untuk terus mendiversifikasi basis investor kita. Oke. Dan demikian kita coba memasuki segmen-segmen baru dan berdasarkan hasil pengamatan kita kan Mas Pras ya, acara televisi terkait dengan kegiatan masak-memasak kuliner termasuk ratingnya tinggi ya kan. Kemudian juga kita lihat di media sosial juga konten-konten terkait dengan masak-memasak kuliner termasuk yang views-nya tinggi sehingga kita coba untuk memasuki ke segmen tersebut dan di sisi lain juga kita melihat sebetulnya secara filosofi bagaimana kita mengelola keuangan kita ini hampir sama dengan kita mengelola makanan. Di mana pertama ada kecukupan dari sisi nutrisi, dan kemudian juga ada racikan yang seimbang gitu ya. Ini sama ketika kita bicara masalah pengelolaan keuangan, kita juga harus ada size-nya, jumlahnya sama dengan kebutuhan atau tujuan keuangan kita, dan kemudian dari portofolio mix-nya juga harus disesuaikan dengan karakter dan profil risiko dari kita. Jadi hampir sama sebetulnya bagaimana kita mengelola keuangan dengan mengelola makanan. Dan kami melalui marketing Ori 022 ini menyadar kepada masyarakat bahwa yang namanya healthy lifestyle, gaya hidup sehat itu tidak hanya cukup dengan olahraga yang teratur, dengan makanan yang sehat, tapi juga harus dibarengi dengan keuangan yang sehat. Wow, itu dia luar biasa. Jadi semuanya harus sehat begitu ya Pak ya. Dari kayak gaya hidup, kemudian pola makan, dan keuangan kita juga harus sehat. Nah, bicara mengenai kondisi saat ini, statistik dari penerbitan sebelumnya, Ori 21, kemudian Sukuk Retail 17, begitu kan dominasinya justru investornya perempuan ini Pak. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita sering mengangkat millennials begitu. Nah kali ini perempuan, apa yang bisa Anda cermati dengan demografi investor di Indonesia begitu Pak Denny? Dan juga salah satu kenapa kita kemudian mengambil tema memasak karena kita lihat memang dari penerbitan SR 017 maupun Ori 021 itu sekitar 57% bahkan di Ori kemarin adalah 59% adalah kaum wanita. Ini pertama tentu kita lihat di beberapa keluarga yang menjadi menteri keuangan itu yang memegang uang adalah para kaum wanita, dan di sisi lain kita melihat bahwa pemahaman literasi keuangan dari kaum wanita pun sudah semakin meningkat sehingga mereka sudah mulai paham pentingnya untuk berinvestasi. Dan biasanya kaum wanita ketika bicara investasi akan mencari investasi yang gampang, sederhana, murah, gampang gitu dipahami investasinya, kemudian juga gampang kita berinvestasinya, dan tentu adalah yang resikonya rendah. Makanya SBN Retail ini termasuk salah satu favorit dari kaum wanita untuk bisa berinvestasi di instrumen yang mudah untuk dicapai, kemudian juga gampang ya kan, nilai investasinya mulai dari Rp1 juta, risikonya rendah karena dijamin oleh pemerintah. Oke, kalau digali lebih dalam begitu dominasi dari investor wanita ini juga apakah millennials lagi begitu yang ada di sana? Oh tentu, kita lihat juga tetap millennials tetap menjadi salah satu investor yang terbesar kita. Bahkan setiap kali penerbitan SBN Retail sekitar 40-50% adalah investor milenial. Dan tentu milenial ini juga tentu mayoritasnya adalah kaum wanita juga. Baik, dan kita lihat hari ini merupakan hari ke-10 ya dari masa penawaran Ori sampai dengan tanggal 26 September mendatang. Nah, lantas sejauh mana minat dari investor nih kalau misalnya bisa disampaikan juga seberapa jauh juga animonya terhadap penerbitan surat utang retail baru ini? Ya, jadi memang kalau kita lihat penerbitan Ori 022 ini berdekatan dengan SR 017. Dan kemarin SR 017 sudah memecahkan rekor penerbitan hampir 27 triliun. Nah saat ini mungkin masyarakat masih coba melihat, apalagi sekarang ramai ya dibicarakan mengenai potensi resesi bahkan tahun depan yang kayaknya akan gelap gitu ya beritanya. Nah ini mungkin juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat dulu sebetulnya seperti apa strategi untuk investasi mereka di tahun ini dan sampai tahun depan. Dan kalau kita lihat animo masyarakat masih cukup tinggi untuk berinvestasi di SBN seri Ori 022 ini. Dan kita masih punya waktu sampai tanggal 20 Oktober nanti untuk masyarakat yang masih berminat untuk bisa berinvestasi. Baik, berarti pemerintah melihat memang potensinya sangat besar ya kalau kita lihat minat investasi dari investor lokal. Begitu kan beberapa waktu lalu dominasi masih daripada investor asing. Kemudian yang retail pun nampaknya dominasinya semakin tinggi dari masyarakat Indonesia. Nah, Anda melihat potensi-potensi ini ialah yang akan bisa menjadi penopang nanti untuk kita tahu tadi pembiayaan APBN, penerbitan dari surat utang ini apa yang bisa kita lihat ke depan begitu Pak Denny? Ya, jadi selama ini tahun 2021 dan sekarang pun porsi dari investor retail itu sekitar 6%.
Oke. Dan kita harapkan ke depan bisa semakin meningkat jadi 10%, bisa 20% bahkan mungkin ya kemungkinan ke depannya, supaya kita bisa semakin mandiri di dalam pembiayaan pembangunan. Kan kadang kita dibandingkan dengan Jepang. Jepang rasio antara utang pemerintah dengan GDP-nya itu lebih dari 200%. Tetapi mereka aman kenapa? Karena sebagian besar SBN-nya adalah atau utangnya dipegang oleh para investor, terutama investor retail. Dan harapannya seperti kita juga mengarah ke sana, Baik. kita shifting masyarakat dari yang saving society ke masyarakat yang investing society. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan struktur dari ORI 022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, masa penawaran sekitar 26 September sampai dengan 20 Oktober 2022 dengan settlement di tanggal 26 Oktober 2022. Tingkat kupon sekitar 5,95%, jatuh temponya 15 Oktober 2025. Adapun minimum pemesanan Rp1 juta dan maksimum pemesanan Rp5 miliar. Selanjutnya kita lihat dari sisi mitra distribusi layanan online dari ORI 22 ini siapa saja. Ada 18 bank, kemudian 5 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan juga 4 perusahaan Apert Fintech. Itu dia. Lanjut kita akan cermati dari jumlah investor surat berharga negara ya per 30 September kita lihat. Ini dari tahun 2019 316 ribuan begitu ya. Kemudian di tahun 2020 menjadi 460.372, terus meningkat menjadi 45,57%. Demikian juga sampai dengan 2021 naik 32,75%, bahkan 2021 akhir sampai dengan September tahun ini saja peningkatan sudah mencapai 28,17% menjadi 783.273 investor. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Denny Ridwan, Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Baik, Pak Denny, kalau kita bicara mengenai struktur dari ORI 22 ini, apa yang bisa Anda sampaikan dan seberapa menarik ini menjadi pilihan investasi bagi masyarakat? Ya, jadi sebetulnya ORI 022 ini adalah SBN retail dengan kupon tertinggi di tahun 2022 ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan SR, kemarin 5,90 dan sekarang 5,95. Jadi sebetulnya lebih tinggi dibandingkan dengan SR. Dan kalau kita bandingkan dengan jenis instrumen yang lain, misalnya deposito, meskipun sudah ada kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia, paling naik antara sekitar 3,5 sampai 4%. Jadi masih ada selisih yang cukup besar antara tingkat bunga deposito dengan ORI 022. Ditambah juga dengan kalau kita lihat perbandingan dari sisi perpajakannya. Kalau deposito kan pajaknya 20%. Jadi kalau ada bank menawarkan 4%, sekitar netnya sekitar 3,4 ya karena dipotong pajak 20%. Tapi kalau SR ORI 022 5,95 dikurangi pajak 10% saja, berarti kan masih di kisaran hampir hampir sekitar 200 basis poin perbedaan antara ORI 022 dengan deposito. Jadi ini masih cukup menarik sebagai salah satu instrumen investasi. Dan yang kedua juga ini adalah tadi awal disampaikan oleh teman-teman, oleh tadi di infografik bahwa ini adalah SBN retail tradable terakhir di tahun 2022 ini. Jadi kalau Anda sebagai investor membutuhkan instrumen yang nantinya gampang dijual di secondary market, ini adalah kesempatan untuk bisa berinvestasi di ORI 022 di tahun ini. Kalau enggak, nunggu di tahun depan. Gitu. Oke. Baik, dengan kondisi yang ada tadi, tenor berarti 3 tahun ini Pak ya? 3 tahun tenornya, betul sekali. Baik, jadi memang harus buru-buru karena masa penawarannya ini sampai dengan 20 Oktober begitu Pak ya? Betul, penawaran sampai 20 Oktober dan jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bukan malam hari, justru pagi-pagi jam 10 sudah ditutup. Jadi buat calon investor yang masih belum mempunyai SID atau Single Investor Identifications, ini mungkin bisa menghubungi para midis paling nggak 1-2 hari sebelum masa penutupan. Tapi tolong diingat juga seperti di tahun lalu, di akhir tahun ini kita biasanya membatasi jumlah penerbitan SBN retail sehingga
khawatirnya kalau nunggu tanggal 20 keburu habis kuotanya. Jadi mendingan segera mengunjungi Paramedis untuk bisa segera berinvestasi di SBN. Itu dia, ada 18 bank, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan juga 4 perusahaan upward dari financial technology. Baik Pak Denny, kalau kita lihat dari sisi literasinya nih saat ini, kalau bicara mengenai animo tadi, antusiasmenya cukup tinggi masyarakat ya, mengingat tadi kondisi global, kemudian di dalam negeri ini membuat mereka mencari instrumen lain yang lebih aman dan ini diterbitkan oleh negara. Bagaimana Anda melihat literasi masyarakat sendiri, khususnya kalau kita bicara mengenai surat utang? Tadi ditunjukkan grafiknya bagaimana kita penerbitan SBN Retail ini dengan jumlah investor yang terus meningkat di tahun ke tahun. Betul. Dan jadi kita tidak hanya mengejar dari sisi volume, tapi juga kita mencoba untuk meningkatkan literasi keuangan dengan ada target untuk penambahan investor baru. Misalnya untuk tahun 2022 ini target untuk penambahan investor baru sekitar 97.000. Ya. Nah sekarang kita sudah mencapai sekitar 73.000, jadi masih ada setelah target kita itu bisa dicapai sampai akhir tahun ini dengan penerbitan 2 SBN Retail terakhir, yaitu ORI 022 dan Sukuk Tabungan di bulan November. Oke, di awal Anda sempat menyebutkan memang kondisi global saat ini tengah mengalami tekanan yang cukup kuat begitu ya, dari dampak pandemi, perang juga Rusia-Ukraina, dan lantas bagaimana nih strategi ataupun langkah antisipatif yang perlu disiapkan oleh investor di dalam negeri, khususnya investor surat utang retail? Iya, di satu sisi kita lihat bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi ini lebih cepat dibandingkan dengan proyeksi awal, sehingga ini membuat permintaan atau demand untuk barang dan jasa menjadi meningkat di seluruh dunia, sementara ini belum disupport dengan supply yang memadai, ditambah juga dengan konflik di Ukraina yang membuat jaring supply barang menjadi terganggu. Ini membuat inflasi tinggi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Padahal sebetulnya kalau dibandingkan dengan negara lain, inflasi kita kemarin di 4%, kemudian ada penyesuaian harga BBM mungkin sekitar hampir 6% ya, 5,9%. Jadi relatif masih terjaga dibandingkan dengan inflasi misalnya di Amerika sudah hampir 9%, di UK 10%, bahkan di negara emerging market seperti Turki di atas 70% inflasinya. Jadi kita masih sangat terjaga, sehingga yang saya pikir yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah dalam menghadapi kondisi seperti ini semakin cerdas di dalam pengeluaran dan semakin cerdas di dalam berinvestasi. Nah untuk itu maka yang paling penting ketika kondisi keuangan sedang bergejolak, yang paling perlu untuk ditambah adalah instrumen investasi yang risikonya rendah. Dan saya berpendapat bahwa SBN Retail adalah salah satu investasi yang risikonya termasuk yang paling rendah, tetapi dengan imbal hasil yang masih cukup memadai. Wow, itu dia. ORI 022 begitu yang saat ini tengah ditawarkan oleh pemerintah. Jadi memang ini sudah pasti terjamin dari sisi investasinya. Nah, kalau kita cermati lantas bagaimana saya ataupun masyarakat dan juga pemirsa IDX Channel kalau mau beli Pak dari ORI 22 ini harus bagaimana dan kemana? Baik, jadi untuk penerbitan ORI atau SBN Retail pada umumnya semua dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu semua calon investor tinggal menghubungi para mitra distribusi kami melalui website ataupun melalui aplikasi, dan cara cuma satu, ada satu, pertama tentu punya KTP karena ini hanya diperuntukkan bagi individu WNI. Terus kedua punya rekening di perbankan karena nanti itu yang akan menjadi tempat kita nanti menyetorkan kupon bulanan yang akan diterima oleh para investor. Dua ini cukup, ditambah juga dengan tentunya adalah NPWP, kan nanti kita ada potongan pajak 10%. Jadi menarik adalah ketika kita berinvestasi di SBN Retail, kita selain membantu pemerintah di dalam pembiayaan pembangunan, kita juga 10% pajaknya itu juga tambah lagi kontribusi kepada APBN berupa penerimaan pajak. Jadi 2 kali kita membantu negara. Wow, luar biasa ini kalau kita menjadi investor dari surat berharga negara retail. Nah, lantas optimisme Anda melihat kondisi yang ada begitu, apakah nanti penerbitan ORI 022 ini juga bisa terserap dengan sama baiknya dengan instrumen investasi lain yang sudah diterbitkan sebelumnya ini Pak Denny? Dengan tren di tahun 2021 dan tahun 2022 ini saya sangat optimis bahwa masyarakat masih menempatkan SBN Retail termasuk ORI 22 ini sebagai salah satu instrumen yang favorit. Justru yang kita khawatirkan seperti akhir tahun lalu ketika antusiasme masih tinggi, tetapi alokasi yang bisa kita berikan sudah terbatas.
karena memang kebutuhan pembiayaan kita sudah lebih sedikit. Sama dengan tahun ini pun seperti itu, kita penerimaan pajaknya luar biasa, penerimaan bea cukai juga luar biasa, sehingga kebutuhan untuk menerbitkan SBN retail menjadi lebih sedikit. Nah makanya buat para calon investor jangan nunggu sampai akhir hari, karena alokasi untuk kuota untuk SBN retail ini lebih terbatas, sehingga kita mungkin tidak bisa ada lagi space untuk bisa mengakses atau menambah ketika kuotanya sudah terlewati. Jadi silakan kita modelnya first come first serve. Kalau ingin segera investasi, silakan dimanfaatkan kesempatan sampai tanggal 20 Oktober tahun 2022 ini. Oke, itu dia pemirsa, jangan sampai ketinggalan. Dan terakhir ini Pak, bagaimana Anda melihat juga optimisme dan juga potensi lah kalau kita lihat dari perkembangan pasar surat utang kita begitu domestik, juga bagaimana nanti dengan investor asing yang menaruh minat juga untuk investasi di Indonesia. Ya, kalau kita lihat sebelum pandemi, komposisi dari investor non-resident atau asing di pasar domestik sekitar 40%. Dan sekarang sudah bisa kita kurangi sampai 15%. Artinya partisipasi dari investor domestik menjadi lebih besar, sehingga yang bisa menikmati dari pembayaran kupon atau bunga yang dialokasikan APBN adalah para investor domestik. Dan harapannya dengan investor domestik makin besar, kita pun bisa semakin mandiri dalam pembangunan, dan kita bisa semakin baik lagi ke depannya. Oke, itu dia terkait dengan optimisme yang masih terus terjalin. Dan saya masih penasaran juga dengan tadi data yang sudah disampaikan ini. Jatuh temponya 15 Oktober 2025, kemudian minimum pemesanannya 1 juta rupiah dan maksimum pemesanan adalah 5 miliar rupiah. Ini bisa dijelaskan lebih jauh, apakah banyak yang lebih dari rentang itu atau bagaimana Pak? Atau memang bisa dipecah-pecah, misalnya investor ingin membeli 1 juta, kemudian ada yang 5 miliar, kemudian bagaimana dengan institusi, apakah tidak boleh masuk? Untuk SBN retail ini di pasar perdana tidak boleh. Ini hanya untuk WNI, karena kita ingin memberikan kesempatan kepada WNI untuk berinvestasi, maksudnya investor individu. Dan kita untuk sama dengan SR017 kemarin, yang sebelumnya maksimal hanya 2 miliar, karena antusiasmenya banyak, kita tingkatkan menjadi 5 miliar. Jadi para investor besar, silakan Anda sekarang dikasih kesempatan untuk bisa berinvestasi lebih banyak. Dulunya hanya 2 miliar, kita tingkatkan menjadi 5 miliar. Mudah-mudahan ini bisa juga menambah kesempatan atau porsi untuk investor yang memang membutuhkan jumlah investasi yang lebih besar dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Oke, target indikatifnya sendiri berapa sih Pak untuk ORI 22 ini? ORI 22 ini kita hanya sekitar 10 triliun, jadi tidak banyak dibandingkan dengan penerbitan di SBN retail sebelumnya. Baik, target 10 triliun, kemudian tadi target di sepanjang tahun 2022 adalah 100 triliun begitu ya Pak? Betul sekali, dan sejauh ini kita sudah menerbitkan sekitar 87 triliun. Jadi sekitar 13 triliun sisanya akan dibagi untuk ORI 022 dan suk tabungan di bulan November nanti. Jadi sangat sedikit sebetulnya sisanya. Oke, dan beberapa waktu lalu kita juga sering mendengar begitu front loading ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menerbitkan surat utang. Anda melihat apakah strategi yang sama juga akan diterapkan kembali? Apakah tahun ini juga sudah menerapkan atau tidak? Atau mulai bergeser strateginya? Sebetulnya kita melihat dari kondisi market ya, bagaimana kondisi marketnya, apakah cukup kondusif atau tidak. Jadi kondisi front loading atau backloading itu kita sesuaikan, karena kalau kita cermati beberapa kali Pak Dirjen menyampaikan bahwa kita mencoba untuk mengeksekusi strategi secara oportunistik dan fleksibel. Nah, ini salah satu strategi melihat kondisi market seperti apa. Baik, itu dia. Menarik kalau kita bicara mengenai penerbitan dari ORI 22. Beragam kebijakan sudah diterapkan tadi dari sisi bagaimana meningkatkan lagi minat investasi para masyarakat di Indonesia, begitu khususnya di surat utang negara, khususnya apalagi kita bicara mengenai SBN retail. Jadi diharapkan nanti akan tercapai ya Pak targetnya 10 triliun, kemudian nanti juga akan kita lihat bagaimana sumbangsi masyarakat berarti ya terhadap pembangunan di tanah air. Pak Denny Ridwan, terima kasih banyak ini atas waktu dan juga sharing yang Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Denny. Salam sehat Mas, terima kasih semuanya. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.